Dari dulu loh ya, suami saya sudah saya kasih tahu, nggak usah pakai ikut asuransian. Ngapain ikut asuransi? Pokoknya kalau sampai klaim ini nggak dibayar, tak masukkan koran, tak masukkan koran. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman yang kira-kira ya mungkin 15 tahun yang lalu saat awal-awal saya jadi manajer. Jadi pada saat itu saya nganterin agent untuk prospek. Dia orangnya masih muda, masih muda. Dia punya anak 3. Dia ngikutkan 2 anaknya. Ingat saya tuh program untuk anak-anak itu kayak semacam pro junior atau pro invest gitu. Ingat saya semacam itu dengan uang pertanggungan 200 juta. Kemudian programnya kayak menabung itu tadi. Kemudian karena 2 anak yang ikut, saya nanya kenapa yang paling besar nggak diikutkan gitu. Kalau dia bilang yang paling besar sudah punya. Ini kebetulan ada anak 1 lagi yang terakhir, jadi ngikutnya 2 ini. Oke. Kemudian ikutkan proses. Selama proses itu memang kita berhadapan dengan papanya, jadi papanya si anak kecil ini. Si istri saya nggak pernah ketemu. Kemudian karena si yang kecil ini masih balita, mungkin antara 1 tahun gitu, atau berapa bulan belum setahun, tapi sudah digendong gitu, digendong susternya gitu. Terus akhirnya waktu itu ada persyaratan minta APS, attending physician statement, jadi keterangan dokter yang merawat bayi ini. Jadi kalau kita sekarang nggak surat keterangan dokter terus ke dokter anak ya itu ini. Kemudian saya tanya dokternya dulu yang merawat melahirkan ini siapa? Oh dokter Hati-Hati atau siapa gitu. Kemudian akhirnya saya minta surat keterangan ke dokternya. Nah, sebelum ke dokternya kan kita harus minta tanda tangan nih ke orang tuanya, pemegang polis untuk saya boleh ke dokternya. Kemudian saya minta tanda tangan, dia tanda tangan, tapi dia bilang ngapain kok pakai begini? Oh iya, memang ini persyaratan Pak, persyaratan untuk anak kecil yang diminta APS ini. Terus dia langsung bilang, kalau sampai nanti dengan adanya APS ini minta surat keterangan dan ternyata ini tidak diterima, maka batal dua-duanya. Nah belum kok udah marah gitu ya, seolah saya oh enggak, nanti ini kan cuma syarat, oke saya bawa ke dokternya bersama izinnya. Kemudian waktu minta keterangan, si dokter juga bilang, ini kayaknya kok dulu pernah lahir ya, biasalah kena kuning. Nah soal kuning itu kan sudah biasa, sampai saat ini pun cucu saya sendiri juga baru lahir ada istilahnya agak kuning, harus dijemur dan lain-lain gitu kan. Dan saya menganggap biasa, dokternya juga mengisi apa adanya. Kemudian saya setorkan dan jadilah polis. Nah, setelah jadi polis, beberapa saat kemudian, itu beberapa bulan gitu, si agent ini bilang ke saya, dengar-dengar di sekolahan, kok si itu, orang tua murid itu lagi ngerumpi, bilang kalau keluarga itu lagi ke Surabaya nganterin berobat anaknya. Anak yang mana ya? Dia bilang gitu, anak yang mana? Karena yang 2 kecil ini kan ikut kita gitu. Wah ini sakit mana ya? Aku kok jadi nggak enak, itu agent saya bilang gitu. Terus berjalannya waktu beberapa bulan, ketahuan memang katanya sih ini ada sakit, makanya harus berobat ke Surabaya. Karena tapi kita nggak tahu nih sakit apa, nggak tahu. Dan akhirnya saya sama agent bilang, wis gini aja, sebaiknya mulai hari ini kita berdoa, jangan sampai anak kecil ini mati, jangan sampai dia meninggal dalam waktu 2 tahun. Karena kalau dalam waktu 2 tahun meninggal, investigasinya kan lebih ketat. Sedangkan kita nggak tahu apa ini kan. Akhirnya dalam perjalanan waktu itu sampai 2 tahun kurang 3 bulan meninggal anaknya. Nah pada saat itu kita sudah khawatir, waduh kok yang meninggal sih anak ini. Akhirnya saya ngurus ini, kita bilang sama agent, kita bantu pengisian form claimnya. Coba kita kunjungin dokter yang memberikan keterangan bahwa anak ini meninggal hari itu. Akhirnya saya lihat ya di surat keterangan rumah sakitnya itu ada dokternya namanya siapa gitu. Akhirnya saya tanya ke rumah sakitnya, saya tanya dokter ini prakteknya jam berapa. Ternyata diketahui dokter ini adalah dokter UGD yang prakteknya yang tugasnya mulai jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Akhirnya kami berdua, saya dengan izin saya itu ke rumah sakit tersebut jam setengah 6 pagi. Karena jam 6 kan dokter ini nggak ada. Nah pada saat saya ke sana, saya bilang sama dokternya, ini loh dok, saya mau dari asuransi, saya mau minta surat keterangan bahwa bayi ini meninggal pada saat di sini karena apa? Oh, nggak bisa, ini harus ke medis. Saya tahu memang hari-hari itu transisi, kita kalau minta keterangan sudah harus ke rekam medis. Tapi saya mencoba untuk ketemu dokter itu langsung.
ternyata dokternya bilang nggak bisa, harus rekam medis gitu. Nah berarti kalau rekam medisnya berarti harus keluarganya, dokternya harus juga bilang begitu. Akhirnya saya kembali ke orang tuanya bayi. Orang tua bayi saya bilang kalau ini sudah saya mau bantu, ternyata nggak bisa, ternyata harus orang tuanya sendiri yang menghadap ke rekam medis untuk minta keterangan. Nah dengan saya mengatakan kepada orang tuanya, saya bilang, jadi tolong Pak, nanti kalau minta surat keterangan setelah diisi oleh dokternya, tolong ya Pak dilihat lagi isinya, mungkin ada yang kosong, ada yang tidak jelas gitu Pak. Bapak nanti diperhatikan, kalau kurang Pak bilang, karena kan anak ini benar-benar sakitnya mendadak, jadi kejang-kejang dibawa ke rumah sakit terus meninggal. Oke Pak, jadi jangan sampai ya Pak, jadi masalahnya gini, klaim ini bisa dibayar atau tidak, ini tergantung pada pengisian dokternya Bapak. Jadi bukan Manulife yang menentukan ini bisa dibayar atau tidak, tapi keterangan dari dokter yang merawat tadi itu yang menentukan klaim ini bisa dibayar atau tidak. Jadi bukan Manulife gitu ya. Jadi kalau Pak nanti pengisiannya diperhatikan, ada yang kurang atau ada yang nggak jelas Bapak tanya. Jangan sampai nanti dokternya mengatakan loh ini kan penyakit sudah model lama mungkin gitu, nggak bisa. Jadi apa yang Bapak tahu tentang anaknya Bapak ini sampaikan dan harus sama. Oke. Nah pada saat pengurusan itu pun saya akhirnya ketemu sama istrinya. Nah istrinya tuh bisa ngomel bilang, hari dulu loh ya, soalnya sudah saya kasih tahu, nggak usah pakai ikut asuransi. Ngapain ikut asuransi? Gitu. Kok dia ikut? Pokoknya kalau sampai klaim ini nggak dibayar, tak masukkan koran. Nah pada saat itu saya heran, ini maksudnya gimana itu istrinya? Dulu dia nggak ikut ngurus gitu. Hari itu waktu pertama minta APS itu sudah keadaannya kurang enak. Loh hari ini masih mau ngurus klaim, masih saya menyampaikan prosedurnya, istrinya tuh ngomel seperti itu. Dan ngomel bilang nggak boleh, tapi di penuntutnya bilang, pokoknya kalau klaim ini nggak dibayar, tak masukkan koran. Nah, jadi saya tegas sekali lagi kepada suaminya bahwa klaim ini bisa dibayar atau tidak tergantung pengisian dokter dari yang merawat anaknya Bapak. Gitu, saya bilang itu. Nah itu yang penting. Jadi setelah proses itu nggak ngerti, pokoknya akhirnya terbayar. Mulai proses awal yang saya lakukan setelah kejadian-kejadian itu selalu kalau minta APS, saya minta ke orang tuanya, tanya kapan jadwalnya ke dokter, kapan jadwalnya imunisasi gitu. Nanti saya mau ikut ke sana sambil mengisi. Jadi saya ingin bahwa waktu pengisian anaknya itu ada di dokternya juga. Kemudian jangan merasa juga buru-buru. Jadi mestinya sih kita kepengennya dan closing dan oke, completed, kemudian komisi keluar, bonusnya keluar gitu. Tapi ini berhubungan tentang risiko. Jadi dengan adanya hal ini jangan buru-buru. Lebih baik kita mengikuti prosedur. Karena kalau seandainya itu tadi ada klaimnya yang nggak dibayar, kita juga kena, nggak enak, sport jantungnya nggak worth it buat kita. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus mengikuti prosedur.